pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Nurul minta tolong Mas Ananta untuk memimpin berdoa. Halo anak-anak dan selamat datang kembali di sekolah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini yang tidak masuk siapa? Mas Dio masih belum masuk. Masih sakit, nggih? Nggih. Pesan dari Ibu Guru, kalian harus bisa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan dan jaga pola hidup sehat. Mudah-mudahan besok Mas Samir segera sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Begitu ya? Untuk menanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kali ini kita akan mendeklamasikan Pancasila. Bu Nurul minta tolong satu perwakilan siswa untuk memimpin mendeklamasikan Pancasila. Mas Bima, bisa nggih? Nggih. Anak-anak diharapkan untuk berdiri. Kita bersama-sama menghadap ke layar. Bisa dimulai ya. Minta tolong Mas Bima, dipimpin teman-temannya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Anak-anak bisa duduk kembali. Diharapkan selain kalian bisa menghafalkan 5 Pancasila, kita juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba dengarkan. Kita akan mengulangi yel-yel di pertemuan kemarin. Ketika Bu Nurul bertanya, bagaimana anak-anak? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat sekali kalian. Terima kasih ya atas semangatnya, nggih. Nah, coba perhatikan. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah sedikit membahas kosakata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat kemarin kata kosakata baku dan tidak baku apa yang kalian temukan di teks eksplanasi kemarin? Gimana sih? Apalagi? Bikin. Itu salah satu contoh kata kosakata tidak baku. Seharusnya pada kata gimana sih itu harusnya diganti dengan kosakata baku apa? Bagaimana. Kata bikin jika diganti dengan kosakata baku harusnya menggunakan kata apa? Buat. Membuat atau buat. Nggih, baik. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemunya. Pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Nurul harap melalui pengamatan materi dan video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis
ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi. Tujuan yang kedua, Bu Nurul harap kalian mampu membuat karya dari hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi dengan menggunakan kosakata baku dan serta kalimat efektif. Nah, coba perhatikan, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat beberapa kelompok belajar yang sudah dibuat di pertemuan 1 kemarin, begitu ya. Kelompok 1 tetap menjadi kelompok 1 nggih, seperti pertemuan kemarin nggih. 2 kelompok 2 ya, belakang ya. Yang belakang kelompok? Depan? Belakang? Kelompok 5, depan? Kelompok 6. Pembentukan kelompok masih tetap sama dengan pertemuan yang kemarin. Coba perhatikan, sebelum kita membuat proyek, di sini Bu Nurul memiliki tayangan materi singkat tentang kosakata baku dan tidak baku, dan coba perhatikan. Pada tayangan ini juga kalian akan melihat bagaimana cara mencari kosakata baku dan tidak baku serta maknanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring, begitu ya. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh tayangan di depan, biar nanti kalian bisa untuk mencari kosakata tersebut. Sudah bisa dimulai ya? Dan kata tidak baku. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran itu, kata baku. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia-nya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. 3. Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Dan 4. Tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Penggunaan kata baku. Kata baku sering digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya, membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, saat musyawarah atau diskusi, saat berpidato dan rapat Jumat, surat menyurat antar organisasi, instansi atau lembaga, dan lain sebagainya. Kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Faktor penyebab kata tidak baku. 1. Pengguna bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. 2. Pengguna bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. 3. Pengguna bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Dan keempat, pengguna bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa
dengan menggunakan kata tidak baku. Sekarang, ayo kita berlatih manakah bentuk kata yang baku berikut ini? Apotek atau apotik. Coba perhatikan di sini. Ada dua kata, apotek dan apotik. Kira-kira yang termasuk kata baku itu yang mana? Apotek. Apotik ini baku atau tidak baku? Tidak baku. Coba kita simak tayangan ini. Betul apa tidak? Jawaban yang benar adalah apotek. Apotek berasal dari bahasa Belanda apotek. Untuk memudahkan mengingat, kita dapat jadikan acuan kata apoteker, bukan apoteker. Nasihat atau nasihat. Coba sekarang ada kata lagi. Ada nasehat, ada nasihat. Kira-kira yang kata bakunya yang mana? Nasihat. Nasihat atau nasehat? Nasihat. Coba kita buktikan. Jawaban yang benar adalah nasihat. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja nasihat yang berarti kholasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran dan benar. Perhatikan tabel contoh kata baku dan kata tidak baku berikut ini. Coba diperhatikan. Kata atlet itu termasuk kata baku. Dari kata tidak baku atlet. Begitu ya, coba diingat-ingat. Kata bakunya adalah atlet. Terus yang kedua, baterai. Dari kata tidak baku, baterai. Nggih. Cabai termasuk kata baku. Dari kata tidak baku, cabe. Yang benar adalah cabai. Begitu nggih? Deterjen, tulisannya seperti ini. Kalau ini tidak baku, yang baku adalah detergen tulisannya ya. Efektivitas, ini penulisannya kata baku. Kata tidak baku adalah efektivitas. Menggunakan huruf V, bukan F. Diingat-ingat nggih. Terus foto sama foto. Yang termasuk kata baku adalah foto. Begitu ya. Nah, dibaca. Berikutnya juga ada contoh kata baku dan tidak baku. Napas, itu nafas. Objek, kata bakunya objek. Nah, coba perhatikan cara mencari kata baku dan artinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalian juga dapat mencari melalui telepon genggam kalian dengan mengetik KBBI Daring pada laman kbbi.kemdikbud.go.id. Contoh pencariannya adalah sebagai ini. Kita ketik kbbi.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita akan mencari kata resiko. Apakah arti resiko itu? Ternyata dalam KBBI Daring tidak ditemukan kata resiko. Kata resiko berarti kata tidak baku. Sekarang kita ganti dengan risiko. Risiko merupakan bentuk baku dari bentuk tidak baku resiko. Artinya akibat yang kurang menyenangkan dari suatu kegiatan atau tindakan. Demikian materi kita kali ini.
Semoga dapat membuat kalian lebih cinta bahasa Indonesia dan bangga berbahasa Indonesia. Nah, coba perhatikan Bu Nurul. Coba diperhatikan Bu Nurul. Kalian sudah paham bagaimana cara mencari kosakata baku dan tidak baku pada kamus KBBI Daring? Sudah paham? Sudah. Nah, coba perhatikan sekarang. Bu Nurul akan membagikan LKPD dan kartu kosakata baku dan tidak baku. Begitu ya? Nanti setelah Bu Nurul bagikan, kalian akan ditayangkan Bu Nurul bagaimana cara pengerjaannya. Bu Nurul minta tolong perwakilan ketua kelompok dari setiap kelompok untuk maju mengambil LKPD. Kelompok 1 dulu. Ini sebentar Mbak. Ambil 1. Sama ini kartu kosakatanya. Begitu ya. Kelompok selanjutnya. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Lisa ini ya. Ini Mbak. Sebentar. Ini LKPD 3. Ini kartu kosakata bakunya ya. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Nanta. LKPD 3. Ini kartu kosakata baku ya. Coba perhatikan, selain LKPD, Bu Nurul juga membagikan kartu kosakata baku yang harus kamu cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring ya. Oke. Kelompok Mbak Keisha. Ini kelompoknya Mas Nizar. Mbak Nindi. Ini Mbak. Sudah. Itu bisa ditaruh terlebih dahulu, taruh di meja dulu nak. Sekarang perhatikan tayangannya, perhatikan penjelasan cara pengerjaannya. Kita sampai pada LKPD 3, begitu ya. Nah, karena hari ini kita membuat proyek sebuah karya. Jadi di sini kalian harus menentukan alat dan bahan yang terlebih dahulu, nggih. Alat dan bahan yang kamu siapkan di rumah sudah dipersiapkan? Sudah dibawa? Sudah. Nanti tulis di sini alat dan bahan apa saja yang sudah kamu siapkan. Setelah itu jangan lupa menulis langkah-langkah membuat proyeknya, begitu nggih? Setelah itu coba perhatikan. Nah, kolom berikutnya adalah menentukan hasil temuan dari kata baku, kata non baku, dan maknanya. Begitu nggih? Bu Nurul sudah membagikan kartu kosakata baku tidak baku. Tugas kalian adalah mencari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring dan tuliskan temuan kalian pada kolom berikut ini. Begitu? Paham? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Yes. Nah, sekarang coba keluarkan alat dan bahan yang sudah kamu bawa dari rumah. Ayo kita bersiap-siap menjadi penemu dan membuat karya. Kerjakan dalam durasi waktu yang telah disepakati. Coba dengarkan, perhatikan anak-anak. Untuk membuat proyek kita membuat kesepakatan berapa menit kira-kira? 30.
30 menit cukup? Cukup ya. Nggih. Di dalam kita melaksanakan proyek, apabila kalian ada permasalahan atau setiap kali perkembangan proyek yang kalian buat, coba disampaikan ke Bu Nurul nanti, begitu ya? Ya. Bu Nurul beri waktu 30 menit mulai dari sekarang untuk membuat proyek. Dipersilahkan Bu Nurul. Bagi tugas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa mulai memotong ini, Mbak. Ada yang mencari di handphonenya kosakata baku dan tidak baku. Bisa dikeluarkan handphonenya, anak-anak. Kalian butuh untuk mencari kosakata baku tidak baku pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang bertugas menggunting ini. Ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas mencari di HP, begitu ya. Ada yang menggunting, iya, perlingkarannya. Ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menggunting ini, ada yang bertugas mencari artinya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia di OHP ya. Ada yang menggunting ini. Keliru. Sama kelompok 6. Kelompok 6. Keliru ganda nih kok. Ini warna hitam. Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa. Bebas. Pakai spidol apa, Bu? Terserah sesuai kreativitas masing-masing. Iya, digunting satu-satu. Kan ada yang dapat lingkaran, ada yang dapat segitiga, gitu kan? Ini bisa dibuka. Kertasnya ini bisa dibuka, dibentangkan. Ayo dibentangkan, Mas. Nah, nanti ketika itu sudah digunting ya, sini, yang segitiga itu. Setelah sudah digunting, tempel di sini, tulis per huruf ya, sebagai judul, begitu ya. Ini bisa dibentangkan, nanti judulnya pakai kartu ini, kertas ini ya, disusun seperti ini. Ayo gunting itu, ayo bagi tugas. Dibagi tugas secara merata biar cepat selesainya. Nah, ini bisa dibentangkan. Ya. Ayo Mas, dibentangkan. Nanti ini buat judul kamu. Iya. Oh iya. Nanti diletak di sini, dibuat judul, begitu. Oke. Ini nanti setelah ditulis dapat, jangan lupa tulis di sini dan tulis di sini. Ya. Pun, nanti bebas menghiasnya sesuai kreativitas kelompoknya masing-masing. Taruh atas HP-nya enggak apa-apa, jangan taruh bawah. Iya. Pakai spidol boleh, pakai pulpen. Kalau pulpen terlalu kurang besar kan ya? Spidolnya bebas, pakai warna-warni boleh. Tidak harus hitam. Pokoknya yang jelas warnanya ya. Kalau kuning kan nanti kurang jelas. Cari warna yang agak gelap. Ketik di sini. KBBI daring. Jangan diputar. Terus nah, itu ketik ini astronot. Nah, coba diperhatikan. Ini berarti termasuk kata tidak baku, begitu ya. Dari kata baku apa? Astronaut. Ini bisa diklik langsung di sini. Nah, ketemu kan artinya, nggih? Ini kamu tulis di sini. Ditulis.
Astronaut ini tidak baku. Berarti kata bakunya adalah astronaut. Maknanya antariksawan. Artinya antariksawan. Begitu ya. Menulisnya boleh pakai spidol biar terlihat atau bisa pakai pensil dulu. Oh ya, boleh pakai pensil dulu. Iya ya, baik. Nah, sekarang cari di Google dulu, buka KBBI daring. Nah, ya. Terus ketik kata yang ingin kamu cari. Ya. Nah, coba perhatikan. Cabai tidak ditemukan maknanya karena cabai termasuk kata tidak baku. Dari kata baku cabai. Coba sekarang diganti. Cabai. Nah, sudah ya ketemu maknanya, berarti ini termasuk kata baku. Sekarang di sini kata cabai dibetulkan menjadi, pakai pensil dulu, langsung pakai spidol boleh? Oh iya, takut salah ya. Ya, cabai. Artinya apa di sini? Sesuai kamus? Tulis sesuai terjemahan di kamus ini. Boleh sekali. Sudah ya, paham ya? Kenapa? Iya. Mana katanya yang kamu cari? Kata yang mana? Bis. Ya, coba diketik bis. Bis termasuk kata tidak baku. Kata bakunya harusnya bus, begitu ya. Sekarang dibetulkan di situ nanti. Bus dibetulkan menjadi bus. Artinya apa? Ini kendaraan bermotor, angkutan umum yang nah, tulis nanti di sini. Begitu nggih, pakai pensil dulu nanti biar diperjelas sama temannya. Bisa cara mencari di kamus KBBI? Bisa? Oh, enggak ada. Coba kata apa yang dicari? Mana katanya? Katanya yang mana? Berpikir. Coba cari. Nah, harusnya tidak berpikir berarti karena tidak ditemukan artinya kan, G. Termasuk kata tidak baku ini berarti harusnya apa? Pakai P. Coba. Nah, ketemu kan artinya? Berarti ini kata tidak baku, harusnya diganti menjadi, tulis di sini berpikir. Artinya sesuai dengan di sini. Paham ya? Gimana? Tidak ditemukan ya? Berarti ini termasuk kata tidak baku. Harusnya gimana berubah jadi apa? Diganti jadi apa? Coba ketik bagaimana? Ketemu enggak terjemahannya? Ketemu kan? Berarti kata gimana nanti diganti menjadi bagaimana. Artinya sesuai dengan di sini nanti, nggih? Dipilih salah satu, pakai pengertian yang mana? Begitu ya? Bisa dibantu nempel ininya, judulnya. Sudah digunting perwarna-warninya. Ayo bantu Mbak, gunting Mbak. Sudah, ayo mengguntingnya agak itu. Segera ditempel buat judulnya. Ada yang cari katanya, ada yang menggunting biar itu sama-sama selesai. Sudah, ada yang itu sudah mulai menghias yang di kartu kertas itu asturonya, biar cepat selesai. Ini segera ditempel di sini, buat judul, buat itunya, biar cepat selesai. Apakah ada yang merasa kesulitan untuk mencari kosakatanya? Tidak ya, nggih. Kerjakan.
Perhitungkan waktunya, anak-anak. Ayo sini dibantu menurun, biar cepat selesai. Membentangkan di sini ya. Ini bisa. Nah. Udah. Sekarang judulnya apa di sini? Bisa ditata per warna. Ya, tata dulu, Mbak. Tata dulu di sini, Mbak. Dibuat gini bisa, Mbak. Nah, dibolak-balik seperti ini. Ininya di itu. Gini. Nah. Gini. Kenapa, Mbak? Kosakata baku dan tidak baku. Iya, kata baku begitu ya di sini ya. Baku begini, Mbak. Kata baku dannya di tengah-tengah begitu. Nggih. Enggak apa-apa, tapi lebih bagusnya rapi kan? Pun. Sekarang di bawahnya sini dan pakai warna apa? Bebas. Begini dulu. Dibalik. Dan gini. Nanti diluruskan sendiri ya. Dan jangan taruh sini, Mas Jason. Dan apa? Tidak baku, begitu. Per huruf. Sebentar, Bima. Tidak. Tidak. Buat huruf K-nya. Baku sekarang di sini. Baku. Pun, ini bisa ditempel dulu, terus biar nggak terbang. Ini kan ditempel dulu ya. Terus nulisnya pakai spidol per huruf nanti. Ayo coba dibantu Mas Bima untuk nempel, Mas Bima. Coba sudah cukup ini. Ini sudah cukup kan? Berarti nggak usah digunting lagi. Nanti matanya agak di itu tata ya. Kata baku dan tidak baku. Harusnya apa? Kalau base tidak ditemukan maknanya, berarti harusnya bus. Coba. Harusnya bus, Mbak. Agak ke bawah biar ada jarak itunya. Mau judulnya apa ini? Kosakata baku dan tidak baku. Dipakai kosakata atau hanya kata baku tidak baku? Ya. Berarti seperti ini kamu mintanya. Kata begitu. Di sini baku, tata dulu. Ini kasih ini biar enggak goyang-goyang kertasnya. Dikasih spasi, Mbak. Kasih spasi sedikit. Terus kata baku dan dannya di mana? Dannya di tengah-tengah situ.
Foto kertas lagi berarti. Iya, bisa digunting itu. Dan iya, kan foto digunting. Dan di sini apa? Tidak, Tata, foto warna apa saja kamu? Sepertinya cukup Mas Ramon itu. Sudah cukup. Kamu bantu gunting yang ini. Ini potong dulu Mas. Potong langsung ke sini Mas, biar dibantu Mas Ramon. Kurang ke atas Mbak. Nanti biar cukup untuk nempel ini. Awas sobek. Ini ditambah Mbak, pojok-pojoknya ditambah Mbak. Biar enggak ngelipat-ngelipat. Ayo ditambah, gunting double tip kecil. Pojok-pojoknya ditambah. Sampahnya sama dirapikan. Sudah pas? 6? Sudah ketemu semua terjemahnya? Sudah siap menempel berarti. Sekarang Mbak itu bantu nulis ini Mbak di sini Mbak. Yang di sininya. Oh ya, Mbaknya kamu yang bagian menghias ini, dibantu sama teman-teman yang laki-laki. Kalau kalian merasa lebih mudah pakai lem boleh. Tapi nanti kalau pakai lem nunggu kering dulu nulisnya ya. Kalau double tip kan enak, nggak perlu nunggu kering. Berarti ini kamu masangnya gini Mbak, biar nggak 2 kali. Dipasang yang di pojok-pojok. Ya. Terus ini dirapikan. Biar nggak 2 kali nempel kamu. Nah, pojok-pojok kecil-kecil berarti. Ini ditulisnya per huruf kan Mbak? Iya. Sudah selesai semua berarti? Sudah ketemu semua? Tinggal satu. Apa itu? Kata apa? Cendekia.
Ini memang dibuat seperti ini. Nggak berdiri. Nggak berdiri. Bu Nurul tadi bilang buat berdiri saja biar sama dengan yang lain. Nih. Berdiri ya. Agak cepat sedikit ya. Waktunya sudah berjalan. Coba dengarkan. Agak dipercepat sedikit kerjanya. Sampahnya sama dibersihkan. Enggak itu. Awas loh ya, kalau ditaruh sini berarti nanti kalau nempel di kertas nggak bisa dilepas loh ya. Ini sudah. Terus udah tinggal nempel. Ini. Kurang satu. Ini lebih bagusnya lagi, yang ini dikasih garis merah. Nah, boleh ya? Gak apa-apa itu. Ini dikasih garis merah. Ini, ya. Ini kurang satu, belum ketemu katanya. Ini juga belum. Sudah dicari? Belum, ayo cepat dicari. Ayo cepat dicari, Mbak, kamu yang nyari. Sudah. Tinggal tempel ini dulu, nanti ini tinggal nulis nanti. Tempel itu dulu, susun, taruh mana. Ini boleh. Ini kasih hiasan. Ini belum ketemu.
Sudah sampai mana proyek yang kalian buat? Sudah sampai mana? Sudah berapa persen? 90%? Berarti mau selesai itu ya? Oke. Iya. Pakai yang agak itu gelap warnanya karena ada pinknya ini. Nanti khawatir tidak kelihatan. Boleh. Kan ininya sudah warna-warni ya, itu pakai hitam boleh. Bebas, pakai hitam saja boleh, pakai. Ini ditebali lagi. Boleh pinjam spidol papannya? Boleh. Ya pakai ini, ditebalkan lagi. Coba dulu. Boleh. Berarti ini di itu dibalik lagi biar sama. Kurang besar itu hanya tadi ya, apa wes? Agak besar. Sudah? Tinggal tambah hiasan. Bebas, tempel bebas. Sudah tempel itu? Sudah? Terus kosakatanya? Ini di LKPD sudah ditulis? Sudah. Berarti tinggal nempel saja ini ya? 90% Ya, untuk nempelnya kan butuh double tip. Coba kamu kasih di pojok-pojok, pojok-pojok saja. 4 berarti. 4. Kelompok 6 sudah mau selesai, kelompok 4 juga mau selesai. Yang lainnya, ayo. Ayo kerjasama. Bima, itu tempel Bim yang di kertas itu Bim. Kasih double tip Bim. Nah kayak gitu, pojok-pojok. Itu yang di sana sudah ini cukup. Jangan banyak-banyak itu, yang di situ, yang belum ditempel. Dalam. nama kelompok apa, Bos? Iya, kasih nama kelompok. Di bawah sini boleh. Pakai kertas lipat boleh, pakai langsung tulis di situ boleh, nanti dihias. Nggak apa-apa wes, nggak apa-apa, terlanjur. Jangan dikelupas dulu. Sudah boleh ditulis itu nama kelompoknya di sini, Mbak. Kelompok 4, terus siapa. Kalau misalkan takut hasilnya itu enggak bagus ya, mau tempel di mana? Ditulis di belakang. Oke, di sini. Kamu butuh kertas apa? Kertas lipat. Ada enggak?
Coba lihat kertas lipatnya ini yang bisa ditulis apa enggak? Oh iya. Kadarnya ngadep kemana? Berdiri. Nah, ini boleh. Pakai ini. Pakai warna apa kamu? Merah tah? Merah enggak kelihatan nanti tulisannya. Kuning aja ya. Nah. Terus nanti ini dihias, mau digunting bentuk apa? Jangan kotak gini. Tetap kotak seperti ini. Terserah kamu nulisnya gimana. Mbak, agak cepat Mbak. Sudah selesai ini, tinggal nempel. Ayo ditempel, biar sama-sama selesai. Taruh dulu, tata dulu. Desainnya gimana? Ayo, ini, sini itu loh kertasnya. Ayo ini tinggal nempel. Sudah? Ayo. Mas Bima, berdiri, dibantu nih nempel. Semuanya sudah selesai. Yang belum ditempel ini dilihat ini loh. Kamu kan tinggal ngelupas. Ditempel sesuai dengan tempatnya tadi di mana. Ya, wes. Kurang ke atas. Nah, pun. Miring itu enggak apa-apa, wes. Kebalik. Sini. Tinggal hiasannya. Kamu pakai hiasan apa itu? Sudah, jangan lupa sampahnya di itu, bersihkan. Dikopet-kopet kan bisa selesai. Sudah siap presentasi? Siap ya, semuanya maju ke depan, G. Ya, sebentar. Nah, coba perhatikan. Mari kita menguji hasil di depan kelas. Jadi Bu Nurul minta tolong kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan presentasi hasilnya, begitu ya. Halo. Siap untuk presentasi? Siap. Dimulai dari kelompok 6 dulu. Bu Nurul minta tolong untuk kelompok 6 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca LKPD 1. Scan kode QR yang telah dibagikan pada setiap kelompok untuk membuka media buku flipbook. Bacalah biografi B.J. Habibie pada media buku flipbook. Jawablah pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan. Apa topik masalah dari teks tersebut? Yaitu kehidupan tentang B.J. Habibie. B. Apakah teks tersebut adalah jenis teks
eksplanasi ilmiah. Jelaskan dan berikan contoh. Bukan teks ini termasuk teks biografi, yaitu teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mempengaruhi hidupnya. C. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Yaitu motivasi untuk selalu disiplin dan bekerja keras. Saya akan membacakan LKPD 2. Perbedaan rangkaian seri, rangkaian lebih sederhana, sedangkan rangkaian paralel, rangkaian lebih rumit. Jika satu lampu bermasalah, lampu lainnya ikut mati. Sedangkan paralel, jika satu lampu dimatikan, lampu lainnya tidak ikut mati. Susunannya dilakukan dengan cara bersambung, sedangkan paralel disusun secara berjajar. Perbedaan rangkaian seri menggunakan satu saklar saja, sedangkan rangkaian paralel menggunakan 3 saklar. Persamaan rangkaian seri dan paralel: sama-sama menggunakan saklar, 2 sama-sama menggunakan lampu, 3 sama-sama menggunakan kabel, 4 sama-sama menggunakan baterai. Ini adalah hasil karya kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kata baku dan tidak baku. Ekstrim. Ekstrim artinya paling ujung. Dulu, dahulu artinya waktu yang telah lalu. Dahsyat. Dahsyat artinya mengerikan atau menakutkan. Februari. Februari artinya bulan kedua tahun Masehi. Detail. Detail artinya bagian yang kecil-kecil. Ekspor. Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Coba perhatikan sekarang di depan anak-anak. Dari contoh kata baku dan tidak baku, hasil kelompok 6. Coba perhatikan kata pertama. Ekstrim, itu harusnya kata bakunya berupa apa, Mbak? Ekstrim. Ekstrim pakai E bukan I, begitu. Terus yang kedua, dulu. Kata bakunya harusnya apa? Dahulu. Dahulu. Kata ketiga, dahsyat. Kata bakunya harusnya apa? Dahsyat. Dahsyat. Coba perhatikan. Kata berikutnya Februari. Harusnya kata bakunya Februari. Februari. Detil. Kata bakunya harusnya Detail. detail. Terus ekspor harusnya kata bakunya berupa Ekspor. ekspor tanpa T. Begitu? G. Sekarang coba perhatikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik sekali. Terima kasih atas presentasinya. Bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan LKPD 1. Scan kode QR yang telah dibagikan pada setiap kelompok untuk membuka media buku Flipbook. 2. Bacalah biografi B.J. Habibie pada media buku Flipbook. 3. Jawablah pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan. A. Pada topik masalah dari teks tersebut. Topik masalah dari teks tersebut adalah cerita singkat kehidupan. B. Apakah teks tersebut dalam jenis teks eksplanasi ilmiah adalah dan berikan contoh. B. Tidak karena teks tersebut termasuk teks biografi. Apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh penulis teks tersebut? Ingin menjadi penerus B.J. Habibie. LKPD kedua, perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Perbedaan, rangkaian seri lebih mudah untuk membuatnya, sedangkan rangkaian paralel lebih rumit. Rangkaian seri menggunakan 1 saklar, sedangkan rangkaian paralel menggunakan 3 saklar. Rangkaian seri dibuat secara bersambung, rangkaian paralel dibuat secara bersusun. Jika satu lampu rangkaian seri mati, lampu lainnya ikut mati. Sedangkan jika satu lampu paralel mati, lampu lainnya tidak ikut mati. Persamaan rangkaian paralel dan seri, sama-sama menggunakan kabel, sama-sama menggunakan saklar, sama-sama menggunakan lampu, sama-sama menggunakan baterai.
Perhatikan teman-teman, saya memaparkan hal sekarya saya. Kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku cendekia, kata bakunya cendekia artinya tajam pikiran, lekas mengerti. Ijazah artinya surat tanda tamat belajar. Cecak artinya binatang merayap biasa hidup di rumah. Cedera artinya cacat atau luka. Cabai artinya buah cabai atau biasa dibuat sambal atau campuran sayur. Bus artinya kendaraan bermotor angkutan umum yang besar. Coba perhatikan anak-anak. Halo. Dari kosakata yang ditemukan temanmu, kata yang pertama cendekia, kata bakunya apa? Cendekia, gitu ya. Terus kata kedua ijazah, kata bakunya berupa ijazah pakai z, begitu ya. Terus kata berikutnya adalah cicak. Harusnya kata bakunya berupa cecak, cicak jadi cecak. Terus cedera, harusnya kata bakunya apa? Cedera. Kata berikutnya apa? Cabe. Kata bakunya berupa cabai. Coba perhatikan. Bis, kata bakunya apa? Bus. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Terima kasih, bisa duduk kembali. Coba perhatikan, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, kalian sudah berhasil membuat karya. Begitu ya? Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat sekali. Sekarang kita sampai pada pengerjaan soal evaluasi untuk penilaian pribadi, begitu ya. Untuk penilaian individu, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Bu Nurul minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, lebih 1 ya. Kelompok 6. Semuanya sudah menerima soal evaluasi? Sudah. Ada yang belum menerima? Sudah semua? Sudah. Handphone bisa dimasukkan dalam tas. Nah, sekarang waktunya kamu mengerjakan soal evaluasi. Jangan lupa menulis nama dan nomor absen. Diberi waktu Bu Nurul 10 menit untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan. Sekarang
Sudah cukup anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai ya? Sudah. Ayo Bu Nurul minta tolong ketua kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Jangan lupa untuk menuliskan nama ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita sampai pada tahap kegiatan. Apa anak-anak? Kesimpulan dan refleksi. Begitu nggih? Mari kita menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Coba diperhatikan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kata baku dan tidak baku. Kata baku biasanya digunakan pada penulisan surat. Apalagi penulisan pidato. Sedangkan kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Nah, sudah. Apakah kalian senang pada pelaksanaan proses pembelajaran hari ini? Senang. Karena kita sudah membuat proyek kalian bagus dan hiasannya juga bagus. Begitu ya. Hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, persiapkan kegiatan pembelajaran besok dengan semangat baru. Apakah siap untuk menyambut pembelajaran hari esok? Siap. Nah, sebelum kita berdoa, Bu Nurul berpesan. Coba perhatikan. Agar kalian selalu menjaga kesehatan di cuaca yang pancaroba ini, menjaga kebersihan diri juga, dan menerapkan pola hidup sehat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bu Nurul minta tolong Mas Nanta untuk memimpin berdoa. Coba perhatikan, sebelum kalian pulang,
Bu Nurul berpesan agar hati-hati di jalan, begitu ya? Ya. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.